Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab kelas PPA 5A yang beranggotakan saya Maulana Ainul Anwar, saudari Iin Sani Fitriani, dan saudari Alinfia Amali. Untuk materinya adalah RPP, pengertian, syarat, format, komponen, dan prosedur. Baik, di sini saya sebagai pemakalah pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat dari RPP. Yang pertama adalah pengertian dari RPP. Sebelum terlaksananya kegiatan belajar mengajar, seorang guru atau pendidik harus menyiapkan materi atau metode bagaimana proses belajar mengajar akan dilaksanakan. Nah, istilah dalam dunia pendidikan itu disebut dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Menurut Mulyasa, RPP adalah rencana penggambaran atau prosedur manajemen untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar kompetensi dan dijabarkan dalam kurikulum atau dijabarkan dalam silabus. Nah, istilah lain dari RPP adalah rencana pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Dalam RPP setidaknya memuat komponen-komponen yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari RPP adalah seperangkat rencana pembelajaran per unit yang terdapat komponen-komponen pembelajaran di dalamnya, yang dibuat oleh seorang guru atau pendidik yang mengacu pada kompetensi dasar tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Nah, tujuan dari RPP itu apa sih? Tujuannya yaitu 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Nah, dalam membuat RPP ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Yang pertama, RPP harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian yang kedua, RPP harus bersifat fleksibel. Kemudian yang ketiga, RPP harus mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP harus mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kemudian yang kelima, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar. Kemudian yang keenam, RPP memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari RPP. Kemudian yang ketujuh, ada keterkaitan dan keterpaduan di dalam RPP tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah RPP harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Yang kedua, B. Format dan ketentuan RPP. Nah, kita akan masuk ke format RPP ya rekan-rekan. Yang pertama itu identitas sekolah. Identitas dari bahasa Inggris yaitu identity, berarti jati diri. Jati diri yang membedakan dengan yang lain. Identitas sekolah dicantumkan atau ditulis dengan nama sekolah atau nama madrasah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Ini dicantumkan dengan nama mata pelajaran, lalu materi pokoknya apa, dan juga ditulis alokasi waktunya. Ketiga, kelas atau semester. Ketiga ini mencantumkan keduanya, kelas dan semester itu perlu. Dalam KPBI, kelas adalah tingkat. Arti lain adalah tempat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan semester itu ada ganjil atau gasal serta genap. Semester itu satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya proses belajar mengajar. Dalam KPBI, semester adalah tengah tahun teman-teman, jadi 6 bulan ya, atau separuh tahun.
Yang keempat, kompetensi dasar. Kita tahu ya, kompetensi dasar atau KD itu kompetensi yang terdiri dari ranah sikap, itu sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti. Yang kelima, indikator. Nah, indikator ini, indikator hasil pembelajaran tepatnya, adalah kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa. Adalah dengan apa? Dengan mengetahui garis besar indikator itu dikaitkan dengan jenis prestasi yang ingin dicapai. Untuk format yang keenam teman-teman, yaitu tujuan pembelajaran. Instruksional objektif ini adalah perilaku hasil belajar, ya, yang mana nanti diharapkan terjadi setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini materi kan bahan, jadi bahan untuk membantu atau menunjang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan itu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini, kegiatan kan merupakan suatu proses ya, maka proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup itu sebaiknya dicantumkan di dalam RPP. Selanjutnya penilaian. Nah, penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan. Nah, apa yang diolah itu informasi belajar untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada intinya ya teman-teman, sejumlah komponen di dalam RPP itu antara lain komponen inti dan komponen pelengkap, ada dua. Nah, komponen inti ini ada tiga. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua itu langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran atau assessment. Komponen lainnya itu pelengkap. Adapun tujuan pembelajaran itu ditulis dengan merujuk pada kurikulum ya dan kebutuhan belajar si murid atau peserta didik. Kegiatan belajar dan penilaian atau asesmen ini dalam RPP ditulis secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Sani Fitriani. Di sini saya akan membahas tentang prosedur penyusunan RPP. Langkah-langkah atau prosedur dalam penyusunan RPP harus memperhatikan dan mencantumkan beberapa komponen. Antara lain yaitu yang pertama, identitas mata pelajaran. Menuliskan mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu atau jam pertemuan. Yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar ditulisi sesuai dengan standar isi. Yang ketiga yaitu indikator. Pengembangan indikator dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator, lebih dari dua. Yang kedua yaitu indikator menggunakan kata kerja opsional yang dapat diukur dan dapat diobservasi. Yang ketiga yaitu tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Yang keempat yaitu prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang kelima yaitu keseluruhan indikator dalam satu kompetensi dasar merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Mencantumkan materi pembelajaran dan melengkapi dengan uraian-uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus pengalaman belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu strategi skenario pembelajaran. Strategi atau skenario pembelajaran adalah strategi atau skenario apa yang bagaimana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif, efektif, bermakna, dan menyenangkan. Yang ketujuh yaitu sarana dan sumber pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran dalam uraian ini lebih ditekankan pada sarana dalam arti media atau alat belajar, alat peraga. Yang kedelapan yaitu penilaian dan tindak lanjut. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsir data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam menentukan penilaian adalah yang pertama, untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Yang kedua, menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Yang keempat, yaitu hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Dan yang kelima, yaitu sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.